Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada hari ini kita akan coba membahas dan mendiskusikan tentang suatu sub ruang vektor ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang vektor dalam 2 dimensi, 3 dimensi dan seterusnya. Nah, di suatu ruang vektor ini mungkin kita juga dapat saja berada di dalam ruang vektor yang lainnya ya. Misalkan pada bab yang sebelumnya kan kita sudah belajar tentang bagaimana titik asal melewati dari suatu bidang melewati titik asal ya. Bidang-bidang melewati titik asal itu adalah ruang vektor yang memiliki ruang vektor R pangkat 3. Jadi dia adalah 3 dimensi. Nah, untuk selanjutnya akan mempelajari tentang konsep penting juga yang secara detail tentang suatu subbab dari ruang vektor itu sendiri ya. Subbab dari ruang vektor yang merupakan suatu vektor ruang dalam gitu ya. Kaitannya dengan bagaimana kita bisa mengoperasikan penjumlahan perkalian skalar vektor yang didefinisikan pada V ya, pada V. Nah, sub ruang vektor jadi definisinya apa? Definisi dari sub ruang vektor, suatu sub himpunan W, jadi ada himpunan sub dari himpunan itu adalah dan suatu ruang vektor V itu disebut sub ruang vektor. Jadi ada suatu ruang vektor dan ada sub himpunannya. Ini disebut dengan sub ruang. Jadi ada V-nya, ruang vektornya, ada W-nya, ada sub himpunan. Yang itu merupakan suatu ruang vektor di bawah penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada ruang vektor V. Nah, apa teoremanya? Teorem pertama adalah jika W itu adalah suatu himpunan yang terdiri dari satu atau lebih gitu ya, lebih vektor dari suatu ruang vektor ya, maka W itu adalah sub ruang vektor dari V. Ya. Jika dan hanya jika dipenuhi syaratnya apa? Syaratnya pertama adalah ketika kita punya vektor U dan V, ya U dan V adalah vektor-vektor pada W gitu ya. Nah, ketika vektor itu U ditambah V itu berada, maka berada pada kondisi vektor W. Ya, itu syarat yang harus dipenuhi. Nah, jika K itu suatu bilangan skalar ya, U adalah misalkan vektor pada W ya, maka K dan U itu harus berada dalam himpunan W itu, dalam suatu himpunan itu. Nah, buktinya gimana? Buktinya misalkan ya, teman-teman punya U itu adalah vektor sembarang dari W. Nah, menurut syarat yang kedua ya kan, K dikali dengan U berada pada W untuk setiap skalar ya. Nah, kita coba K-nya adalah 0 ya. Kalau K-nya 0 berarti 0 dikali dengan U gitu, maka dapatnya sama dengan 0 juga ya. Nah, 0 berada pada W. Dan ketika kita misalnya K-nya min 1 gitu ya, jadi min 1 kali W jadi dapatnya min U. Min U berada pada W. Nah, suatu himpunan W yang terdiri dari satu atau lebih vektor gitu ya teman-teman, dan suatu ruang vektor V disebut dengan tertutup terhadap penjumlahan. Jadi tertutup. Jadi tadi penjumlahan tertutup jika syarat pada teorem pertama itu berlaku ya. Misalkan ini berlaku nih. Nah, dan dikatakan tertutup terhadap perkalian skalar. Jadi syarat B itu berlaku. Jadi teorema menyatakan bahwa W adalah sub ruang dari V ya, jika W tertutup terhadap penjumlahan dan tertutup terhadap perkalian. Contoh teman-teman, misalkan kita punya U ya, vektor U dan V ya, itu merupakan vektor-vektor sembarang ya pada W ya, dan W itu adalah bidang sembarang melewati titik asal ya. Maka ketika U tambah V yang terletak pada W bukan vektor merupakan diagonal dan paralelogram yang terbentuk dari U dan V. Kalau kita lihat gambarnya adalah kayak gini ya teman-teman.
U dan V. Ini berarti penjumlahan U tambah V. Ini K kali U nih, jadi lebih panjang kalau dikali. Nah, vektor KU terletak pada W, di sini. Ya, jika W tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar, maka merupakan subruang dan R pangkat 3. Nah, ini faktor penggambarannya, jadi vektor utama V dan KU, ya. Keduanya terletak pada satu bidang sama, U dan V. Nah, contoh kedua, garis-garis yang melewati titik asal adalah subruang. Jadi tunjukkan bahwa suatu garis yang melewati titik asal dari R pangkat 3 adalah subruang dari R pangkat 3. Misalkan kita punya W adalah satu garis yang melewati titik asal R pangkat 3. Secara geometris tampak bahwa jumlah dua vektor pada W juga akan terletak pada garis tersebut, dan perkalian skalar dari suatu vektor pada garis tersebut juga terletak pada garis tersebut. Jadi W itu tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian, sehingga kita bisa lihat gambarnya seperti ini. Ya, U ditambah V, maka tambah lagi U tambah V, lebih panjang lagi. U dikali KU, ya, panjang lagi. Dan ini W. Jadi W ini adalah sub dari tertutup terhadap penjumlahan, itu terhadap perkalian. Nah, misalkan ada contoh lagi, ya, subhimpunan dari R pangkat 3 yang merupakan yang bukan merupakan subruang. Misalkan kita punya W adalah himpunan semua titik, misalkan X, Y yang berada pada R pangkat 3. Nah, kita bisa lihat X-nya lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. Jadi titik-titik adalah titik yang pada kuadran pertama biasanya, ya. Nah, himpunan W yang bukan merupakan subruang dari R3 karena apa? Karena tidak tertutup terhadap perkalian skalar. Sebagai contoh, misalkan kita punya 1,1 terletak pada W, ya. Tapi bentuk negatifnya kan min 1V sama dengan in V min 1, min 1, ya. Letak yang tidak terdapat pada ya, di bawah, ya. Jadi tidak tertutup pada skalar perkalian. Nah, setiap ruang vektor tak nol, ya, V memiliki paling tidak ada dua subruang, yaitu V itu sendiri yang merupakan subruang dan W sama 0 yang juga terdiri dari vektor ruang 0, ya, pada V. Itu disebut dengan subruang 0. Nah, daftar dari subruang R pangkat 2 dan R pangkat 3, ya. Subruang R pangkat 3 sama di sini. Bedanya kalau R pangkat 3 itu udah ada bidang-bidang melewati titik. Jadi dia udah mulai R-nya R pangkat 3, ya. Nah, contoh misalkan suatu himpunan matriks N kali N dalam ruang dan subvektor yang terdiri dari matriks N kali N. Demikian juga himpunan matriks segitiga N kali N, himpunan matriks segitiga di bawah N kali N, himpunan matriks diagonal N kali N. Semuanya itu untuk subruang M kali N, karena setiap himpunan itu tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian. Nah, subruang dari polinomial dengan pangkat kurang dari N. Misalkan kita punya suatu bilangan positif dan misalkan W itu adalah suatu fungsi 0 yang merupakan dan semua itu adalah fungsi polinomial real yang mempunyai derajatnya itu lebih besar kurang dari N. Jadi W itu himpunan suatu fungsi yang dinyatakan dalam bentuk ini: A0, AN1X, AN pangkat N pangkat 4, A0, A1, AN itu adalah bilangan real yang himpunan W itu, ya, adalah subruang dari vektor ruang vektor semua fungsi di nilai real, ya. Untuk melihat ini, misalkan P dan Q adalah merupakan polinomial, ya. P A0 A1X AN X pangkat N, B0 BXN N pangkat N. Nah, ini tinggal juga, ya. Nah, maka ketika kita lihat di sini berarti dikali PX dan QX, ini adalah A, A0, A1, B1, AN sampai BN X pangkat N.
K kali P juga ya, di sini K kali P, maka KN pangkat X pangkat N. Nah, maka P ditambah Q adalah KP terletak di W. Ya. Jadi kita tinjau lagi sistem persamaan linear ini ya. Terlihat ya. Nah, dalam mana tadi? Iya. Nah, kita punya sistem seperti ini ya. Sistem persamaan linear yang tidak diketahui ya dalam matriksnya AX kali B ya. Jadi jika R aksennya ya, kita menamakan vektor pecahan dari suatu sistem ya, dan X1, X2 sampai Xn merupakan pecahan dari sistem tersebut. Nah, definisi vektor W disebut suatu kombinasi linear dan vektor V1, V2, Vn yang dapat dinyatakan dalam bentuk K1, V1, K2, V2 ya sampai Kn ya. Nah, kita misalkan contoh ya, ingin lihat suatu vektor U 0,12 V-1,23 dengan R pangkat 3 ditunjukkan bahwa 101 adalah satu kombinasi linear dari U dan V yang bawahnya X 5,7 1,7 merupakan kombinasi linear dari A tambah B. Nah, agar W itu dapat menjadi komponen linear dari U dan V, maka dia terlibat dalam maka harus terdapat dalam K1, K2 dan seterusnya. Jadi demikian K1U, K2U 0, K1 dan 1. K2 ya, K1 plus 2 K2 K1 dan akhir K3 ya, K3 K2. Nah, dengan menyetarakan komponen yang bersesuaian dengan itu kita dapatkan adalah in K1 lalu K1 tambah 2 K2 ya, ini ya. Lalu K1 tambah K3 kan. Nah, dengan menyelesaikan persamaan maka kita akan menghasilkan K1 nya 2, K2 nya 1, sehingga kita W nya adalah 2U min V ya. Demikian juga agar V nya dapat merupakan kombinasi linear dari U dan V harus terdapat skalar K1, demikian K1 0, 1, 2 1,7 ya, X nya ya. Kita lihat nah, di sini lihat ya, misalnya ini K1 kita tinggal K1 kan maka harusnya tidak konsisten, sehingga terdapat skalar K1 K2 sehingga konsekuensinya X merupakan kombinasi linear dan U dan V. Nah, berikutnya definisi dari V atau V2 vektor lalu vektor yang masing-masing vektor itu dinyatakan dalam kombinasi linear vektor V2 sampai N, maka dapat dinyatakan bahwa vektor ini yang pertama adalah himpunan W dari suatu kombinasi linear VV dan VR adalah subruang dari V, dan W adalah subruang terkecil dari V yang mengandung V1 V2 yang artinya sempalan dari V yang mengandung V1 V2 yang harus mengandung W. Lalu kombinasi linear V1 V2 V maka kita dapat subruang V. Subruang tersebut kita namakan ruang linear terentang dan lebih disederhanai dengan